老爸。Hai guys, selamat datang di Monster. Seekor dinosaurus jahat tiba-tiba datang dari luar lembah dan menyerang raja dari semua dinosaurus yang berkuasa di tempat itu. Akibat kejadian tersebut, satu T-Rex muda melarikan diri, di mana dia kemudian bersumpah kalau dirinya nggak akan pernah kembali sampai dia udah menjadi yang terbesar dan yang paling kuat. Yang mana ketika waktu itu tiba, dia akhirnya akan menantang sosok dinosaurus jahat dan merebut kembali rumahnya. So, nggak usah pakai lama. Inilah dia alur cerita film I Am T-Rex. ...65 juta tahun yang lalu diceritakan kalau bumi sepenuhnya dikuasai oleh makhluk-makhluk yang dikenal dengan nama dinosaurus. Suatu hari, di salah satu belahan bumi, seekor T-Rex terlihat sedang melakukan perburuan. T-Rex ini bernama Logan. Dia merupakan penguasa di tempat yang diberi nama Lembah Hijau. Setelah selesai berburu, Logan kemudian memanggil anaknya yang bernama Jared, yang sebelumnya menyaksikan bagaimana hebatnya sang ayah dalam melakukan perburuan. Si ayah T-Rex mengatakan jika nanti Jared udah besar, maka tentunya dia juga akan setangguh dan sehebat ayahnya ini. Namun bagi Jared, apa yang baru aja dikatakan ayahnya itu bukanlah sesuatu yang penting. Karena yang ada di pikirannya Jared sekarang hanyalah bermain dan bersenang-senang bersama dengan ayahnya. Jared sangat menikmati hari-hari di mana mereka berdua selalu bersama, berpatroli, dan bahkan berburu. Logan juga selalu mengajarkan Jared berbagai macam hal, termasuk memberitahukan tumbuhan jamur yang meskipun terlihat menarik, tapi sebenarnya itu sangatlah beracun. Nah, di tengah patroli mereka hari ini, tiba-tiba Logan merasa ada sesuatu yang aneh. Belum jelas itu apa, namun yang pasti Logan sekarang jadi lebih waspada dan berhati-hati. 老爸。 Dari sana, mereka berdua lalu memutuskan untuk kembali ke dalam lembah guna mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata benar, ada sekelompok Deinonychus yang dipimpin oleh seekor T-Rex jahat yang bernama Fang. Mereka ini rupanya baru aja membuat kekacauan di Lembah Hijau dengan memangsa dinosaurus lain, yang mana itu membuat Logan menjadi marah karena dia kan penguasa di tempat ini. Sebenarnya, baik Logan dan Fang hampir aja memulai pertarungan, tapi untungnya 3 ekor Deinonychus itu mengingatkan Fang supaya kalau bisa jangan berkelahi di sini, karena siapa tahu aja ada dinosaurus lain yang datang untuk membantu Logan. Dari sana Logan dan Jared lalu pergi dan melepaskan Fang dan anak buahnya kali ini. Nah, si Jared sempat bertanya, kok begundal-gundal itu dilepasin? Padahal kan bisa aja sang ayah menghajar mereka semua. Di sini Logan lalu berkata, kalau nggak selamanya mereka menyelesaikan permasalahan itu dengan cara kekerasan. Ada kalanya dia juga harus menunjukkan belas kasihan kepada lawan-lawannya. Esok paginya Jared melakukan aktivitas yang disukainya, yaitu bermain bersama dengan makhluk-makhluk yang ada di lembah. Bahkan saking senengnya dia bermain, Jared sampai harus masuk dan disangka akan mengambil telur di sarang milik Therizinosaurus. Untungnya Logan buru-buru datang dan menyelamatkan anaknya Jared. Nah, di sini Logan sempat bingung kenapa si Therizino ini begitu agresif, padahal dia harusnya tahu kalau Jared merupakan anaknya Logan. Rupanya si Therizino ini udah nggak percaya lagi sama yang namanya T-Rex, karena beberapa hari yang lalu ada seekor T-Rex bersama dengan 3 Deinonychus mencuri telur miliknya. Mendengar perkataan tersebut sontak membuat Logan dan Jared yakin kalau itu merupakan perbuatan Fang dan anak buahnya. Dari sana mereka berdua kemudian mencoba memeriksa semua area di Lembah Hijau, di mana akhirnya mereka menemukan Fang dan anak buahnya yang lagi memburu sekelompok Parasaurolophus. Nah, merasa nggak terima dengan tindakan tersebut, Logan lalu meminta Jared untuk bersembunyi, sementara dia akan memberikan pelajaran kepada Fang.
Dalam pertarungan itu, Logan rupanya dikeroyok. Meskipun sebenarnya Logan mempunyai kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka semua. Namun pada akhirnya dia kalah dan terjatuh ke dalam jurang. Mengetahui ayahnya jatuh seketika membuat Jared berteriak, yang mana itu membuat para Deinonychus mulai memburu Jared. Untungnya ada seekor Pteranodon yang bernama Ben yang dengan cepat menyelamatkannya. 老爸，我要找老爸。 Pada saat Ben akan membawa Jared ke tempat yang aman, tiba-tiba seekor Pteranodon lain muncul yang kemudian membuat mereka terjatuh. Pagi harinya, Jared terbangun dalam keadaan yang baik-baik aja, di mana dia sekarang berada di luar lembah hijau. Nah, di sini meskipun baru tersadar, Jared bertemu dengan seekor raptor yang langsung membuatnya lari ketakutan. Beruntung, Jared bertemu dengan seekor burung yang bernama Kai, yang kemudian membantunya bersembunyi. Singkat cerita, karena Jared sekarang kelaparan, dia lalu mencoba untuk berburu. Kai sempat nawarin buah-buahan, yang pastinya ditolak oleh Jared. Dari sana, dia lalu berniat menangkap ikan. Namun, tetap aja gagal lagi. Nah, ketika tiba di suatu lokasi, Jared melihat jamur-jamur yang sepertinya enak buat dimakan. Ini adalah jamur beracun yang pernah dilarang oleh sang ayah. Tapi karena emang udah kelaparan, Jared pun gak peduli lagi. Untungnya Jared nggak kenapa-napa, karena mungkin jamur yang dia makan cuma satu. Ketika udah bangun nih, Jared tiba-tiba mencium aroma daging yang membuat perutnya kembali bergejolak. Dan benar aja, nggak jauh dari tempatnya berada, Jared menemukan seekor dinosaurus yang udah mati. Merasa mendapatkan makanan gratis, tanpa pikir panjang dia pun melahapnya. Namun yang dimakan oleh Jared itu ternyata kepunyaan dari seekor Ceratosaurus yang bernama Lucas. Melihat ada sosok yang berani mencuri makan siangnya, Lucas dengan cepat mengusir Jared dan memintanya supaya jangan kembali lagi. Tapi Jared nggak menyerah cuy. Dia masih terus menunggu Lucas dari balik bebatuan sambil berharap kalau Ceratosaurus itu nggak menghabiskan semuanya. 看来 Tapi ternyata dihabisin semua. Kasian. Nah, setelah terus-terusan bersabar, akhirnya si Lucas kasihan juga nih ngelihat Jared yang dari beberapa jam yang lalu terus aja ngarep diberikan makanan. Lucas lalu memanggil Jared supaya mendekat, di mana dia kemudian mau membagi mangsa buruannya untuk dimakan bersama. Seiring dengan berjalannya waktu, Jared dan Lucas mulai saling mengenal. Mereka bahkan terlihat selalu bersama-sama dalam melakukan perburuan. Ya, meskipun Jared lebih banyak repotin daripada mempermudah tugasnya si Lucas. Nah, suatu ketika si Lucas akhirnya tahu kalau Jared ini berasal dari lembah hijau, tempat yang konon kabarnya ada seekor T-Rex yang sangat kuat yang menjadi penguasa di sana. 他是我老爸，我 Setelah mendengar semuanya, Lucas kemudian menjadi simpati, di mana dia bersedia untuk membantu dan melatih Jared supaya nantinya dia bisa menjadi T-Rex yang kuat sama seperti ayahnya. Esok harinya, mereka mulai latihan ceritanya nih. Lucas mengajarkan banyak hal, mulai dari refleks dan kelincahan, bagaimana dia bisa melewati jalan berbatu, melatih kekuatan dengan menggunakan sebuah pohon, serta melatih daya tahan tubuh. Tapi emang gak gampang, di mana si Jared harus berulang kali gagal melakukannya. Namun, karena dia udah berjanji mau membalaskan dendam kematian ayahnya, alhasil dia terus berusaha sekuat tenaga melakukan semua latihan itu setiap harinya. Next, pada suatu hari, di saat Jared lagi melakukan latihan, tiba-tiba dia melihat anak buah Fang yang lagi mengganggu seekor Brachiosaurus kecil yang bernama Lex. Meskipun Jared sebenarnya takut, tapi dia tetap memberanikan dirinya untuk menolong Lex. Dengan pasrah, Jared berdiri menghadapi 3 ekor makhluk yang siap memangsanya itu. Untungnya nggak lama setelah pertarungan yang nggak seimbang itu terjadi, tiba-tiba muncul Lucas yang datang untuk menolong Jared. Lucas berhasil mengalahkan sekaligus mengusir ketiga predator itu. Di mana setelah itu terjadi perdebatan antara Jared dan juga Lucas, yang mana si Lucas rupanya kepengen memangsa Lex karena dia kebetulan lagi lapar. Nah, karena Jared terus aja menghalangi, maka dengan terpaksa Lucas mengusirnya dan memintanya supaya jangan pernah kembali lagi. Dari sana, Jared bersama dengan teman barunya Lex lalu pergi sambil mencari makanan untuk mengisi perut mereka. Di tengah jalan, Lex bercerita kalau dia udah terpisah dengan ibunya pada saat mereka sedang melakukan migrasi ke tempat yang baru. Nah, merasa kasihan nih, Jared lalu memutuskan untuk membantu Lex mencari ibunya. Pagi harinya, mereka berdua berhasil menemukan sekelompok Brachiosaurus yang lagi bermigrasi.
Tapi belum juga mereka melangkah kembali, tiba-tiba anak buah Fang muncul lagi. Di sini Jared meminta kepada Lex supaya pergi dan menemukan ibunya. Sementara dia akan mengalihkan perhatian ketiga makhluk itu. Namun sayang, dalam prosesnya Jared harus tertangkap, yang kemudian dibawa oleh anak buahnya Fang. Nah, rupanya mereka berniat memanfaatkan Jared untuk memancing Lucas supaya mau datang, di mana nantinya mereka akan menjebak dan membunuh Lucas di dalam ngarai bersama dengan Jared. 小迪，小迪，醒醒！ Nah, untungnya mereka berdua nggak kenapa-napa. Tapi celakanya, Lucas terluka cukup parah karena sebelumnya dia berusaha untuk melindungi Jared. Meskipun mereka sekarang masih hidup, namun masalahnya mereka berdua terjebak dan nggak bisa kemana-mana. Di saat Jared dan Lucas berusaha menggerakkan bebatuan, tiba-tiba terdengar suara Lex yang meminta mereka berdua supaya menjauh. Ternyata si Lex ini datang bersama dengan ibunya, yang kemudian membantu mereka untuk keluar dari ngarai. Setelah berhasil keluar, Jared lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Lex. Jared akan kembali berlatih dengan Lucas, sementara Lex yang udah menemukan ibunya berniat melanjutkan lagi perjalanan mereka. Mulai sekarang, Jared akan dilatih dengan sangat keras demi menuntaskan dendamnya. Hari terus berlalu sampai kemudian Jared udah tumbuh menjadi T-Rex dewasa. 错，你长大了，小迪。 Suatu hari, Jared bertemu dengan seekor Ceratosaurus lain yang rupanya adalah saudaranya Lucas yang bernama Rowan. Nah, jadi dulunya ayahnya Lucas itu merupakan penguasa di salah satu lembah yang bernama Lembah Naga. Lucas seharusnya bakal menjadi penerus sang ayah. Namun karena dia tahu kalau ada adiknya yang bernama Leon yang juga kepengen menjadi raja, akhirnya Lucas pun mundur dan pergi demi memberikan apa yang dimau oleh saudaranya itu. Nah, sekarang ini Rowan yang udah ketemu lagi dengan Lucas ingin memberitahu sebuah kabar kalau tahtanya Leon udah dijatuhkan oleh seekor Ceratosaurus lain yang bernama Crew. Keesokan harinya, Lucas bersama dengan Jared pergi ke Lembah Naga untuk menyelamatkan Leon, adiknya. Dia di sana bertemu dengan Crew yang langsung mengatakan kalau mau Leon lepas, maka Lucas harus bertarung dengan Crew. Pertarungan tersebut sebenarnya akan diadakan esok hari. Tapi di malam harinya, Rowan menceritakan kalau dia udah membuat kesepakatan dengan Crew. Jadi ternyata Crew udah menangkap kedua anaknya Rowan dengan maksud supaya Rowan bersedia membawa Lucas keluar dari Lembah Naga. Kalau Lucas nggak hadir di pertarungan, maka semua penghuni Lembah Naga akan menganggap Lucas sebagai seorang pengecut. Dan itu akan memuluskan rencana Crew supaya nantinya dia akan diakui sebagai raja yang baru. Nah, alih-alih rencana tersebut berjalan sesuai dengan rencana, Jared malah berniat menggantikan Lucas, sekaligus mencoba untuk menantang Crew. Namun sebelum mereka memulainya, tiba-tiba Lucas datang yang mana itu membuktikan kalau dirinya bukanlah seorang pengecut. 你终于来了，雷诺！ Dalam pertarungan tersebut, Lucas berhasil mengusir Crew, meskipun dia sebelumnya hampir aja kalah. Sementara Jared bersama dengan Rowan juga berhasil melepaskan semua Ceratosaurus yang dikurung oleh Crew. Setelah selesai dengan urusan ini, sekarang giliran Jared yang akan membuat keputusan. Apakah dia masih termotivasi untuk melawan Fang dan merebut kembali Lembah Hijau? Atau dia akan merelakan semuanya demi sesuatu yang udah dia jalani saat ini? Keesokan harinya, Jared lalu memilih jalan yang seharusnya, yaitu merebut kembali Lembah Hijau. Sesampainya di sana, dia langsung menyerang 3 anak buah Fang yang langsung kaget begitu melihat Jared masih hidup. Nah, di sini Jared termakan siasat dari anak buah Fang, di mana mereka bertiga mengajak Jared supaya mau bekerja sama untuk bisa mengalahkan Fang. Alasannya karena mereka menganggap kalau Fang udah menjadi raja yang sangat brutal. Dari sana akhirnya ketemulah Jared dengan Fang dan pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Di saat mereka berdua saling bertarung, tiba-tiba muncul anak buah Fang bersama dengan pasukannya, yang mana mereka-mereka ini ternyata emang berencana menyingkirkan Fang dan juga Jared. Kenapa raptor-raptor ini berani?
Karena pertarungan ini berada di pinggir tebing, jadi mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa menjatuhkan dua makhluk raksasa itu sekaligus ke dalam jurang. Nah, terungkap juga nih, kalau penyebab Logan terjatuh pada waktu itu bukan karena dia kalah melawan Fang, melainkan Logan berniat menyelamatkan Fang yang hampir terjatuh. Akhirnya di sini Fang sadar kalau selama ini dia udah membuat kesalahan. Dari sana, Fang lalu minta maaf atas semua kejahatan yang udah dia lakukan, di mana dia kemudian memutuskan untuk membantu Jared. Namun sayangnya, Fang harus terjatuh setelah dia kurang waspada dalam pertarungan itu. Jared pada akhirnya berhasil merebut kembali lembah hijau, dan dengan begitu, maka Jared otomatis menjadi penguasa yang baru di lembah ini. Itulah dia alur cerita dari film I Am T-Rex. Film ini aslinya menggunakan bahasa Mandarin, tapi ada juga yang didubbing lagi pakai bahasa Inggris. Intinya ini film seru, cuma sayang aja ratingnya jelek. Tapi secara keseluruhan, film ini masih enak lah buat ditonton, apalagi bersama dengan keluarga cuy. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.